Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Feby Andrian. Di video kali ini saya bagikan cara membuat sling bag seperti ini. Dan ini seperti motif sebelumnya, kita menggunakan motif diagonal chevron stitch. Dan kalau di video sebelumnya kita bikin satu warna, kali ini kita akan bikin dengan dua warna. Dan di sini kita menggunakan alas oval dan ini menggunakan kelipatan 4. Kalau kemarin kita bikin satu warna dengan kelipatan 2, sekarang kita bikin dua warna dengan kelipatan 4. Dan untuk tali tasnya di sini saya bikin seperti ini. Jadi motifnya seperti dikepang. Dan ini tutorialnya akan saya bagikan di video selanjutnya. Dan untuk talinya ini saya bikin motif ini supaya nanti bisa serasi dengan tas rajut yang kita bikin. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dan untuk pengaitnya, di sini saya menggunakan pengait dengan diameter 1 cm. Dan ini adalah contoh innernya. Jadi innernya di sini saya jahit sendiri. Karena tasnya sudah tebal, jadi tidak saya kasih busa. Hanya bagian bawahnya saya kasih lapisan busa tipis. Oke, sekarang langsung saja ya ikuti tutorialnya. Nah, untuk alat dan benangnya, di sini saya menggunakan benang poli dan ini jenisnya poli kilap. Di sini saya menggunakan warna abu tua dan warna putih atau broken white. Kemudian untuk pengerjaannya di sini kita akan mengerjakan dengan benang double. Jadi kita benangnya akan kita double seperti ini. Jadi bisa diambil dari ujung bagian tengah dan bagian samping. Nah, jadi nanti kita akan mengerjakannya dengan didouble seperti ini. Nah, karena di sini didouble jadi agak tebal. Untuk alatnya saya pakai tulip gold. Kemudian di sini ada ukuran 7 dan 8. Nah, di sini kita pakai yang ukuran 7 garis miring 0. Nah, sekarang di sini kita akan bikin alasnya dulu. Untuk benangnya di sini kita double ya. Jadi dua benang kita double. Kita mengerjakan dengan benang double seperti ini. Untuk alasnya, nah ini saya awali dengan simpul. Kemudian untuk alasnya kita akan bikin alas oval. Dan ini saya awali dengan 19 tusuk rantai. Nah, setelah 19 rantai, kita bikin satu rantai tambahan. Kemudian di rantai yang ke-19 ini, kita isi dengan 3 single crochet. Nah, setelah 3 single crochet, kemudian kita maju ke lubang berikutnya, ke rantai berikutnya. Kita bikin 17 single crochet mulai dari rantai berikutnya ya. Nah, setelah 17 single crochet, sekarang kita sudah sampai di ujung yang satunya. Ini di bagian ujung, di rantai ujung kita isi dengan 3 single crochet. Jadi sama dengan ujung yang pertama. Nah, selanjutnya
kita bikin memutar ya. Kita maju ke lubang berikutnya, kita bikin lagi 17 single crochet. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung yang pertama. Di sini kita akan tutup dengan slip stitch di single crochet yang pertama. Tutup dengan slip stitch. Nah, kencangkan ya. Kemudian untuk memulai baris baru, kita bikin atau kita awali dengan satu rantai. Nah, kita kencangkan, boleh kita longgarkan, baru kita bikin stitch baru atau kita bikin baris baru. Nah, untuk bagian alas oval ini teman-teman bikin seperti biasa ya untuk alas oval. Nanti untuk bagian ujungnya ini akan selalu ada penambahan. Jadi untuk bagian sampingnya tetap sama, ada 17 single crochet. Kemudian kita hanya fokus penambahan di bagian ujung. Nah, sekarang untuk alas ovalnya nanti bentuknya seperti ini. Jadi kita bikin alas oval seperti biasanya. Rumusnya sama ya untuk alas oval. Kita selalu ada penambahan di bagian ujungnya. Kalau tadi di awal di baris yang pertama di ujungnya ada 3 single crochet. Kemudian untuk baris yang kedua nanti ada increase 3 kali. Kemudian baris yang ketiga ada 1 single crochet lalu increase. Ya, kita ulang 3 kali. Kemudian baris yang keempat kita bikin 2 kali single crochet baru increase. Ya, kita ulang 3 kali. Kemudian baris yang kelima 3 kali single crochet lalu increase. Ya, kita ulang 3 kali. Dan nanti alas ovalnya ini berhenti sampai di baris yang kelima. Dan untuk bagian sampingnya tetap sama ya, ini ada 17. Bagian ujung satunya juga nanti langkahnya sama dengan ujung satunya. Dan alas ovalnya nanti akan seperti ini, jadi kita berhenti di baris yang kelima. Nah, untuk panjangnya ini alas ovalnya sekitar 18 cm atau sekitar 7 inch. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke bagian motif. Nah, untuk motif ini kita menggunakan kelipatan 4. Jadi untuk alasnya ini yang sudah kita buat ini menggunakan kelipatan 4. Nah, nanti jumlah stitchnya kelilingnya di sini ada totalnya ada 64 stitch. Dan untuk motif ini sebenarnya sama dengan motif yang sebelumnya, yang di video sebelumnya itu menggunakan satu warna, jadi kita menggunakan kelipatan 2. Nah, kalau di sini kita akan bikin dengan 2 warna, jadi kita menggunakan kelipatan 4. Jadi kalau teman-teman bikin satu warna hanya menggunakan kelipatan 2. Tapi kalau teman-teman bikin 2 warna, teman-teman bikin alasnya kelipatan 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian motifnya. Untuk bagian motifnya ini, sebelum masuk ke motif, kita akan bikin fondasinya dulu. Dan di sini untuk fondasinya kita bikin single crochet tapi menggunakan back loop. Nah, jadi di sini kita akan bikin single crochet back loop 1 kali putaran. Dan untuk baris yang terakhir di bagian alas, ini tidak usah ditutup dengan slip stitch, tapi kita akan langsung bikin single crochetnya nyambung. Jadi langsung masuk ke single stitch yang pertama. Nah, jadi dari yang terakhir ini ya, kita langsung masuk di stitch pertama. Nah, kita bikin single crochet back loop. Nah, jangan lupa untuk stitch yang pertama kita tandai.
Nah, setelah kita bikin single crochet back loop 1 kali putaran, dan ini nanti jumlahnya ada 64 single crochet ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian motifnya. Nah, untuk bagian motifnya ini kita langsung masuk ke stitch yang pertama. Jadi nanti barisnya single crochet ini tidak usah ditutup dengan slip stitch. Jadi kita akan langsung saja ke stitch yang pertama. Nah, nanti untuk caranya ini stitch pertama ya, atau single crochet yang pertama. Nah, dari yang terakhir kita akan langsung bikin motif. Kita awali dulu dengan 1 single crochet di stitch yang pertama. Kemudian kita bikin tusuk spike. Jadi masuk di stitch yang pertama ini yang sama dengan single crochet. Kita ambil benang. Nah, kita tarik sedikit. Kemudian kita bikin tusuk spike yang kedua. Maju ke lubang berikutnya. Nah, ini turun. Kita ambil lubang yang di bawahnya. Kita tarik. Nah, jadi nanti ada pendek, sedang, panjang. Baru kita tutup. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bagian single crochetnya. Yang pertama ini saya tandai. Nah, setelah tusuk spike ini, kita maju ke lubang berikutnya. Kita bikin 1 single crochet. Tapi kita tutup dengan benang warna satunya. Di sini saya pakai warna putih. Nah, kita tutup single crochetnya dengan benang warna putih ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan dengan benang warna putih ya. Nah, untuk benang yang warna abu-abu, ini kita ikutkan di belakang stitch. Sekarang setelah 1 single crochet, langkahnya sama, kita bikin tusuk spike. Masuk ke bagian lubang yang sama dengan single crochet. Kita ambil 1 kali. Nah, yang kedua maju di lubang berikutnya, kita ambil lubang bawahnya. Nah, jangan lupa untuk bagian benang yang abu-abu satunya ini saya ikutkan di belakang. Karena nanti kita akan mengerjakan secara selang-seling. Nah, ini tusuk spike-nya saya ambil, ada 3 seperti ini ya. Kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Kemudian setelah tusuk spike ini, kita ulangi bikin single crochet di lubang berikutnya. Nah, tapi single crochetnya ini kita ganti lagi dengan benang warna abu. Nah, dengan benang yang satunya kita tutup. Nah, setelah ini kita langsung bikin kita ulangi lagi dengan warna abu-abu. Nah, nanti caranya akan kita ulang tapi dengan benang yang selang-seling. Jadi 1 warna benang nanti ada bagian tusuk spike dan 1 single crochetnya. Hanya di bagian single crochetnya ini kita akan langsung ganti benang dengan warna satunya. Nah, jadi seperti itu terus ya. Sekarang teman-teman perhatikan. Setelah single crochet, saya bikin tusuk spike di lubang yang sama. 1, kemudian maju, ambil lubang bawahnya, lalu kita tutup. Nah, ini benang warna putihnya juga kita selalu ikutkan. Setelah ini maju ke lubang berikutnya. Kita bikin tusuk single crochet, tapi kita ganti benang. Nah, seperti ini. Sekarang saya ulang dengan benang warna putih. Ingat ya, yang pertama masih 1 lubang dengan single crochet. Nah, maju, ambil bawahnya.
Nah, sekarang setelah baris pertama selesai, untuk akhir barisnya, di sini diakhiri dengan tusuk spike dengan benang warna putih. Karena di awal kita sudah diawali dengan warna abu, warna gelap ya. Nah, sekarang warna putihnya ada di akhir baris. Sekarang untuk baris yang kedua, di sini kita akan langsung nyambung, jadi tidak usah ditutup dengan slip stitch. Kita akan langsung nyambung ke stitch yang pertama atau ke motif yang pertama. Nah, karena kita nyambung, jadi kita langsung saja ya setelah tusuk spike ini, kita akan langsung bikin tusuk single crochet. Tapi untuk single crochetnya, kita masuk ke bagian tusuk spike yang abu-abu ini. Jadi di sini. Nah, karena ini di depannya ada satu stitch, ini single crochet ya, yang pertama yang kita awali di awal tadi. Nah, ini kita lompati, jadi kita masuk ke stitch yang kedua. Nah, di sini kita bikin single crochet, kita tutup dengan benang warna satunya. Sekarang single crochet ini kita jadikan sebagai stitch yang pertama. Nah, setelah satu single crochet, sekarang kita lanjutkan saja motifnya. Langkahnya sama dengan baris sebelumnya. Setelah single crochet, kita bikin tusuk spike. Sekarang kita menggunakan benang warna abu ini. Tusuk spike yang pertama ada di lubang yang sama dengan single crochet. Kemudian tusuk spike yang kedua, kita maju ke lubang berikutnya. Nah, kita ambil lubang bawahnya. Kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin tusuk single crochet lagi ya, kita ulang. Kita maju ke lubang berikutnya atau di lubang di bagian tusuk spike ini. Nah, sekarang kita ganti benang. Nah, setelah single crochet, sekarang kita mulai bikin dengan benang warna satunya. Kita bikin tusuk spike di lubang yang sama ya dengan single crochet. Kemudian tusuk spike yang kedua, maju lubang berikutnya. Nah, kita turun ke bawah. Nah, sekarang ini motifnya sudah terlihat dan ini jalurnya juga sudah mulai kelihatan miring sesuai warnanya masing-masing. Kemudian untuk baris-baris selanjutnya nanti kita tinggal ikuti alurnya saja. Jadi nanti untuk baris berikutnya tidak ada yang dilompati. Jadi untuk stitch yang dilompati hanya di bagian baris yang kedua tadi ya, yang single crochet yang pertama. Nah, kalau untuk baris selanjutnya nanti otomatis ini sudah nyambung terus. Jadi untuk stitchnya juga sudah otomatis sudah nyambung terus.
Nah, sekarang ini tasnya sudah saya bikin agak tinggi. Dan karena ini tasnya kecil, jadi saya tidak bikin terlalu tinggi sekali. Jadi hanya saya bikin sampai ketinggian segini. Dan ini untuk tingginya sekitar 12 cm atau sekitar 5 inch. 5 inch kurang. Kemudian sekarang kita akan masuk ke bagian atas. Dan ini untuk bagian motifnya, ini saya berhenti beberapa langkah dari bagian batas. Ya, jadi kalau kita berhenti di bagian batas, nanti di bagian belakangnya untuk tingginya nggak sama, jadi agak turun. Jadi di sini untuk motifnya saya tambahkan dari batas, saya tambahkan beberapa langkah, ya sampai bagian atasnya ini rata. Jadi kalau kita lihat, ini bagian atasnya rata. Nah, sekarang untuk bagian motifnya ini sudah saya rapikan dan sudah saya tutup ya untuk bagian motif, dan benang putihnya sudah kita potong. Kemudian sekarang tinggal benang abu-abu, kita akan bikin bagian atas. Dan untuk bagian atasnya nanti kita akan bikin single crochet back loop. Jadi kita akan menggunakan single crochet back loop untuk bagian atas, dan kita bikin sekitar 3 kali putaran. Nah, sekarang untuk bagian tandanya ini sudah kita pindah. Kita akan pindah di bagian single crochet yang pertama. Dan nanti untuk kelilingnya ini jumlah single crochetnya ada 64. Nah, ini saya mulai saja dari sini ya. Saya awali dulu dengan satu rantai, kemudian satu single crochet di stitch yang pertama. Nah, single crochet back loop ya. Tapi untuk selanjutnya nanti kita akan langsung nyambung terus caranya.
Nah, sekarang ini untuk bagian atasnya, ini sudah saya bikin. Ini ada single crochet back loop 3 baris atau 3 putaran. Nah, sekarang kita akan selesai. Dan jangan lupa untuk handle-nya, ini untuk ring tempat handle-nya. Di sini langsung dipasang di baris yang kedua. Seperti ini ya. Jadi untuk lebarnya bisa dibagi dua, kemudian ringnya bisa kita pasang. Nah, sekarang kita akan tutup bagian atasnya. Sekarang tasnya sudah selesai dan ini untuk bagian atasnya ini kita bikin single crochet back loop 3 putaran dan untuk ringnya kita pasang di putaran kedua. Kemudian ini juga sudah saya pasang inner seperti ini, saya jahit sendiri dan ini tidak saya kasih lapisan busa karena ini sudah tebal tasnya. Jadi lapisan busanya hanya di bagian bawahnya. Kemudian untuk alasnya ini saya lapisi busa ati atau Eva Foam. Nah, di sini saya beri hiasan tase dan untuk talinya di sini saya bikin tali seperti ini. Jadi ini motifnya seperti dikepang dan ini nanti akan serasi dengan tas rajut kita. Dan untuk cara bikinnya nanti akan saya bagikan tutorialnya di video yang akan datang. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di tutorial yang akan datang.